Tanggal 28 November, hari ke-333. Refleksi dan penyembahan. Kekayaan abadi. Seorang Kristen adalah orang yang tidak harus mempertanyakan rekening banknya untuk melihat bagaimana sebenarnya dia kaya. Refleksi. Semua yang Anda baca dalam seminggu terakhir ini berasal dari hasil tulisan Rasul Paulus yang kuat. Seorang rasul yang paling produktif menulis dari para penulis perjanjian baru lainnya. Setidaknya 13 surat penggembalaan ditulis oleh Paulus selama 3 perjalanan misionarisnya dan sejumlah pengalamannya di penjara. Dalam 1 Korintus, Paulus sedang menghadapi orang-orang kudus di Korintus tentang gaya hidup ketidaktaatan mereka, perpecahan, gangguan, dan kesulitan berlimpah di gereja Korintus. Mengetahui reaksi jemaat di Korintus terhadap suratnya yang pertama, mendorong Paulus untuk menulis surat yang lain, 2 Korintus, di mana ia menetapkan anatomi seorang rasul, membela dan menjelaskan otoritas yang dengannya ia menulis surat kepada jemaat di Korintus sebelumnya. Galatia telah disebut sebagai proklamasi emansipasi Kristen. Di sana, Paulus menjelaskan tentang kebebasan yang datang melalui penebusan yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita tidak diselamatkan atau disucikan dengan percaya kepada pekerjaan Injil palsu, sebuah pesan yang ditujukan kepada siapapun yang bersedia menyerahkan kebebasannya di dalam Kristus untuk memperbudak hukum. Di dalam Kristus Yesus, kita tidak terbelenggu dari hukum, orang Galatia, dan sangat kaya dalam keluarga Allah, Efesus. Warisan surgawi kita, termasuk adopsi dan penebusan, kekuasaan dan posisi, keluarga negaraan di surga, dan sumber daya rohani di bumi untuk menghidupi kasih Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Adorasi. Seberapa kaya Anda jika dihitung dalam bentuk uang rupiah? Itulah yang sering disebut kekayaan bersih Anda. Seberapa banyak uang yang Anda miliki dikurangi dengan jumlah utang Anda. Seberapa kaya Anda jika dibandingkan keluarga dan teman? Itu adalah lingkaran kehidupan yang telah menyentuh hidup Anda sedemikian rupa, sehingga Anda tidak akan miskin karena tidak mengenal mereka. Seberapa kaya Anda di dalam Kristus? Hal ini merupakan warisan spiritual Anda sebagai bagian dari keluarga iman Allah. Dengan beriman kepada Kristus, Anda menjadi anak Allah dan seorang pewaris bersama dengan Kristus. Pikirkanlah itu. Semua kepenuhan Kristus adalah milik Anda karena Anda ada di dalam Dia. Semua kekayaan di dunia tidak akan bisa membeli Anda secangkir kopi kecuali Anda tahu mengenai kekayaan Anda tersebut dan Anda tahu cara menggunakan kekayaan itu. Belajarlah dari kisah seorang pria di Texas Timur yang meninggal karena kemiskinan dan hidup sampai hari kematiannya di sebuah rumah yang terletak hanya beberapa meter di atas cadangan minyak terbesar yang belum ditemukan di dunia. Kaya, namun hidup seperti orang miskin. Ini adalah kondisi menyedihkan bagi banyak orang Kristen saat ini. Aplikasi. Ambil beberapa menit untuk meninjau buku Efesus dan inventarislah semua yang Anda miliki karena Anda berada di dalam Kristus. Gunakan apa yang Anda temukan untuk melengkapi kalimat ini. Karena saya di dalam Kristus, saya memiliki, dan untuk menunjukkannya, hari ini, dengan pertolongan Allah, saya akan. Contoh dari Efesus 1 ayat 7. Karena saya di dalam Kristus, saya memiliki pengampunan dosa, dan untuk menunjukkannya, hari ini dengan pertolongan Tuhan, saya akan mengampuni orang lain yang tidak layak atas pengampunan saya, tetapi tetap membutuhkannya. Jika Anda dapat menemukan 5 butir hal ini dalam kitab Efesus, berarti Anda telah melakukannya dengan baik. 6 hingga 10 butir, Anda adalah penelusur kelas 1. 11-15 butir, Anda adalah detektif super. Lebih dari 15,
Anda berhak mendapatkan medali emas. Amin. Tuhan Yesus memberkati.